Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan berikut adalah anggota kami. Ahmad Jidin Wirawan, Alpina Damayanti, Devi Mulyani, Dimas WS, Farhani Zahra, M. Aksel Fadilah, dan Sigit Arianto. Dalam tugas akhir analisis data statistik ini, kami akan mengangkat judul tentang tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Seberapa erat? Koefisien korelasi Pearson bivariat akan membuktikan keeratan antara TPS dan TKA. Ujian tulis berbasis komputer atau juga disebut UTBK merupakan ujian masuk perguruan tinggi tahunan untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. UTBK dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau yang disebut LTMPT di bawah Lembaga Kemendikbudristek yang saat ini menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara tes pendidikan tinggi berstandar di Indonesia. UTBK dilaksanakan dengan dua metode yaitu TPS dan TKA, yaitu TPS untuk ujian penalaran umum, sedangkan TKA untuk ujian sesuai jurusan yang diinginkan. Jurusan yang diinginkan juga dibagi menjadi dua, yaitu Saintek dan Soshum. Baik, ujian tertulis berbasis komputer berisi soal-soal ujian yang dirancang sebagai kaidah akademik untuk memprediksi calon mahasiswa pada seluruh program studi. Nah, banyak sekali materi ujian yang ada ketika pelaksanaan UTBK. Karena hal tersebut, kelompok kami tertarik untuk mengetahui hubungan dari variabel yang ada. Tujuan kami di sini mengambil data UTBK untuk analisis data statistik. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik pada UTBK. Yang kedua, mengetahui hubungan tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik pada UTBK jika ditinjau dari tes korelasi Pearson. Dan ketiga, mengetahui seberapa besar hubungan tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Metode penelitian yang kami lakukan, kami mengambil data dari Kaggle, selanjutnya data akan dipilih dan dibersihkan terlebih dahulu, selanjutnya data akan dibuat secara grafis, dan selanjutnya data akan diberikan asumsi, hitung nilai koefisien, dan uji hipotesis. Korelasi Pearson atau analisis korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Syaratnya ada dua. Syarat yang pertama yaitu sampel data berpasangan X dan Y berasal dari sampel acak dan merupakan data kuantitatif. Syarat yang kedua yaitu pasangan data X dan Y harus berdistribusi normal. Kemudian untuk memulai korelasi Pearson yang pertama, kita tentukan hipotesisnya, kemudian tentukan taraf nyata, lalu hitung nilai R. Selanjutnya terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu kita hitung nilai T min statistiknya, kemudian terima H0 apabila nilai T min hitung kurang dari sama dengan T min tabel. Lalu pada metode 2, bandingkan nilai R dengan tabel kritis untuk nilai R. Kemudian terima H0 apabila nilai R kurang dari sama dengan R min tabel. Di sini kami menggunakan metode 2. Setelah itu, simpulkan apabila H0 diterima berarti tidak ada hubungan linier di antara kedua variabel tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Di sini ada 3 data yang digunakan. Yang pertama ada data kapasitas universitas yang jumlahnya ada 7 data, lalu ada data ujian Saintek yang jumlahnya ada 6 data, kemudian ada data ujian Soshum yang jumlahnya ada 7 data. Oke, bagian selanjutnya itu bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dipisah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian sosial humaniora atau disingkat Soshum, dan bagian selanjutnya yaitu Saintek atau sains dan teknologi. Oke, saya akan membahas hasil dan pembahasan pada bagian sosial humaniora. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan pengambilan data terlebih dahulu. Data sosial humaniora yang kita dapatkan dari Kaggle itu kita ambil pada kolom rata-rata nilai TPS dan rata-rata pada nilai TKA. Kedua kolom tersebut kita blok, kemudian kita buat distribusi plot menggunakan Excel atau Python.
setelah kita buat distribusi plot, kita dapatkan bahwa rata-rata nilai TPS dan rata-rata nilai TKA itu berdistribusi normal. Wah, hasil yang bagus. Selanjutnya, kita buat hipotesis ya teman-teman. Yang pertama H0, yaitu ketika P0 sama dengan P1. Selanjutnya, H1-nya P0 tidak sama dengan P1. H0 berarti tidak ada hubungan linear antara rata-rata nilai TPS dan rata-rata nilai TKA. Selanjutnya, dari eksplorasi data yang sudah kita dapatkan bahwa keduanya itu berdistribusi normal, kita mau mengetahui apakah kedua variabel ini normal. Kita uji dengan scatter plot, kita buat visualisasinya dengan scatter plot, didapatkan bahwa titik-titik ini mengikuti pola linear yang mana kemiringannya positif, yang berarti ada hubungan yang sejalan. Karena hal ini, artinya kita bisa melanjutkan dengan uji korelasi Pearson. Yang ke langkah kelima yaitu kita hitung nilai koefisien korelasi. Di sini kelompok kami menggunakan Excel untuk mendapatkan koefisien korelasinya. Di sini didapatkan bahwa koefisien korelasinya didapatkan dengan nilai 0,83. Langkah selanjutnya yaitu kita pengujian hipotesis. Nah, di sini kita mau mengetahui nilai R kritisnya terlebih dahulu, yang mana akan kita bandingkan nilai R hitungnya ya teman-teman. Oke, nilai R kritisnya kita bisa dapatkan dengan 2 akar N gitu. Rumusnya 2 per akar N. Nah, dengan jumlah data yang kita punya, data sampel yang kita punya sebanyak 61.199, didapatkan nilai R kritisnya yaitu 0,008. Dari sana kita bandingkan dengan nilai R hitung, yang mana R hitung kita 0,83. Jelas bahwa 0,83 itu lebih besar dari 0,008, sehingga kita menolak H0 dan kita menerima H1. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan linear antara TPS dan TKA. Hasil dan pembahasan sains dan teknologi, atau yang biasa kita sebut dengan saintek. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengambilan data terlebih dahulu. Data yang kita ambil pada kolom nilai rata-rata TPS dan TKA. Lalu kedua kolom tersebut kita blok, kemudian kita buat distribusi visualisasi plot dengan Excel atau Python. Dan dari visualisasi plot kita dapat melihat bahwa kedua data rata-rata TKA dan rata-rata TPS berdistribusi normal. Dan selanjutnya kita akan melakukan hipotesis H0 yaitu P0 sama dengan P1, H1 yaitu P0 tidak sama dengan P1, yang berarti H0 tidak ada hubungan antara rata-rata TPS dan TKA. Dan dari eksplorasi data yang kita dapati, kita ingin mengetahui apakah variabel ini normal atau tidak normal. Lalu maka itu kita buat uji dengan membuat scatter plot. Dan dari visualisasi scatter plot yang kita buat, kita dapat melihat bahwa sebaran titik-titik mengikuti pola linear dengan kemiringan positif, yang berarti terdapat hubungan yang sejalan. Maka dari itu bisa dicek menggunakan korelasi Pearson. Dan tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan hitung nilai koefisien korelasi. Kami di sini menggunakan fitur data analis pada Excel dan didapati nilai yaitu 0,88. Maka tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian hipotesis. Di sini kita akan mencari nilai R kritis menggunakan rumus 2 per N. Di sini kita memiliki jumlah data yaitu sebanyak 86.569 dan nilai R kritis yaitu 0,00679. Dan dari perhitungan Excel diperoleh nilai R yaitu sebesar 0,88. Jelas bahwa R lebih besar daripada nilai R kritis yaitu 0,00679. Sehingga kita bisa menolak H0 dan terima H1. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara rata nilai TPS dan TKA pada bidang saintek. Dan berdasarkan hasil analisis,
Kita yakin 95% bahwa sekitar 88% variasi tinggi rendahnya nilai TPS ditentukan oleh nilai TKA seseorang. Kesimpulan, uji koefisien korelasi Pearson antara TPS dan TKA sosial humaniora mendapatkan hasil, yaitu berkorelasi positif dan korelasinya sebesar 0,83, yang artinya sangat erat hubungannya. Begitu pula antara TPS dan TKA, Saintek mendapatkan hasil yang sama, yaitu berkorelasi positif dan korelasinya sebesar 0,88, yang artinya sangat erat hubungannya. Dalam mengerjakan tugas, kelompok kami pasti memiliki beberapa kekurangan, yaitu kami tidak melakukan uji formal distribusi normal secara manual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Namun, kami melihat dari scatter plot. Kemudian, visualisasi yang kurang mendetail. Saran pengembangan. Menggunakan metode 1 untuk menguji koefisien korelasi, yaitu menggunakan hitung nilai T statistik. Dan dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam seperti top 3 university, top 3 subject, perbandingan nilai rata-rata nilai, dan lain-lain.